Hai, gimana puasanya? Lancar-lancar? Nggak kerasa ya 20-an hari lagi kita lebaran. Tapi ngomong-ngomong soal lebaran, ntar di acara keluarga kamu udah siap ketemu sama om dan tante? Kalau awkward moment sih mending ya. Tapi bayangin kalau mereka tiba-tiba komentar gini. Aduh, anak-anak zaman sekarang tuh lembek. Dikit-dikit healing, dikit-dikit self-reward. Tante heran deh, anak-anak zaman sekarang kok pada nggak nikah-nikah ya? Dulu seusia kamu, tante udah gendong anak 2 loh. Bayangin, serba salah kan? Mau direspon, ntar dibilang nggak sopan. Mau didiemin, takutnya ngelunjak. Seakan-akan generasi muda tuh salah terus. Nah, makanya di episode kali ini kita akan ngebedah kok bisa kayak gitu sih? Kenapa generasi tua seringkali memandang rendah generasi muda dan sebaliknya? Apakah roasting antar generasi ini baru populer atau udah jadi tradisi? Stay tune ya, jangan lupa subscribe YouTube Tirto sama follow Instagramnya. Biar kamu gak ketinggalan isu-isu yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Tahu Greta Thunberg kan? Iya, aktivis lingkungan asal Swedia yang udah aktif sejak usia 15 tahun. Greta bersuara biar para pemimpin dari berbagai negara nggak ngomong doang soal komitmen mengatasi krisis iklim. Apa yang dia lakukan itu masuk akal banget. Lihat aja sekarang ini gimana kita sendiri udah ngalamin dampak negatif dari kerusakan lingkungan. Efeknya bahkan sampai ke mental well-being kita. Nih, lihat risetnya. Tapi kamu tahu respon yang Greta dapat dari orang-orang dewasa? Ada yang dukung, tapi ada juga yang kayak gini. Hoax tuh, masih kecil tau apa sih? Mending sekolah yang benar, nggak usah ngurusin urusannya orang dewasa deh. Ya, paket lengkap anti-science plus ageism. Greta mewakili generasi Z, atau yang lahir pada pertengahan 90 sampai 2010-an. Menurut beberapa survei, mereka adalah generasi yang kritis, terdidik, dan lebih open-minded. Jadi jangan heran kalau banyak yang akrab sama dunia aktivisme. Respons yang diterima Greta cukup mewakili perang antar generasi yang belakangan mencuat seenggaknya di sosial media. Kamu pasti udah pernah denger yang tua-tua ngejek generasi milenial, katanya mereka ini pemalas. Ada juga yang bilang generasi kekinian itu lemah, narsis, atau yang jadi favoritku nih, dianggap gak bermoral. Intinya generasi sekarang makin bobrok, sementara generasi sebelumnya lebih superior. Ini bisa diperdebatkan sih, apalagi kita tahu label-label itu sebenarnya hasil generalisasi. Tapi kamu keliru kalau nganggep perang ini baru muncul belakangan. Amanda Ruggeri pernah bikin satu artikel menarik di BBC. Judulnya, orang-orang emang selalu mengeluhkan anak muda. Ini buktinya. Di situ Amanda ngumpulin nyinyirannya generasi tua dari berbagai periode. Coba tebak siapa komentator paling tua? Aristoteles. Iya, serius. Filsuf yang hidup di abad keempat sebelum Masehi ini pernah komentar gini. Anak-anak muda ini ngira mereka tahu segalanya, dan mereka kok pede banget sama sikap itu ya? Terus ada Horatius, seorang penyair di era kekaisaran Romawi. Pada abad ke-1 sebelum Masehi, bayangin dia pernah komentar gini. Anak muda tuh nggak bisa meramalkan hal-hal yang berguna ya. Hobinya juga cuma menghambur-hamburkan duit. Sih, pandangan miring ke generasi muda sebenarnya udah ada sejak dulu. Kadang nggak cuma jadi kata-kata, tapi juga jadi baku hantam, revolusi, bahkan cikal bakal terbentuknya suatu negara. Tapi kan ada hukum tanam tua ya. Artinya ketika ditodong pakai label-label yang gak enak, generasi muda juga kasih pembalasan. Dan kamu tahu favoritku yang mana? Ini nih. Oke, boomer. Sindiran ini emang ditujukan buat generasi boomer yang rese. Atau orang-orang yang sekarang usianya 55-75 tahun. Tapi pada kenyataannya oke boomer ini dipakai buat nyindir semua orang tua yang dianggap rese. Kenapa? Kemungkinan karena perang ini bukan soal usia aja, tapi soal mindset. Jadi jangan heran, oke boomers juga bisa menyasar generasi X atau yang sekarang usianya 40-an kalau dia nunjukin mindset atau perilaku rese khas baby boomers. Nah, pertanyaannya kenapa? Faktor apa aja yang melatar belakangi kegaduhan ini? Alex Smith pernah menganalisis fenomena ini di The Guardian. Judulnya, kesenjangan antar generasi sangatlah dalam dan begini cara kami mengatasinya. Katanya, faktor utamanya simpel kok. Masih banyak yang gagal paham kalau setiap zaman membentuk generasi dengan pola pikirnya masing-masing. Dan pola pikir itu juga terbentuk dari banyak hal ya. Situasi politik, kondisi ekonomi, sampai yang impactnya gede banget nih. Perkembangan teknologi dan informasi. Misalnya kenapa anak muda zaman sekarang kayak concern banget sama mental health. Sampai lagu pop kekinian juga liriknya nggak sebutin dulu. Malah membahas soal self-love, insecurity, trauma, sampai anxiety. Jawabannya ya karena perkembangan internet. Internet membuka pengetahuan mereka soal isu itu. Mereka ngerasa relate karena membahas tekanan-tekanan yang sedang mereka hadapi. Dan otomatis level awareness-nya juga naik. Jadi bukan berarti orang dulu nggak kena masalah mental ya, atau jadi generasi yang paling tahan banting. Cuma ya ketika ada kesenjangan pemahaman antar dua generasi ya jadi muncul gap. Misal ketika seorang anak tiba-tiba curhat soal kondisi mentalnya,
Ada orang tua yang nggak nge, terus mereka cuek atau bahkan jadi judgmental. Sedih kan? Contoh lain, kenapa kok anak zaman sekarang sensitif banget sama yang namanya social justice? Apa-apa termasuk jokes sekarang bisa diperdebatkan. Sampai muncul sindiran kalau generasi zaman sekarang itu generasi snowflake. Kembali ngutip pendapatnya Alex Smith, kata kuncinya adalah globalisasi dan digitalisasi. Generasi kekinian adalah warga global, medsos jadi tempat mereka bersosialisasi sekaligus memahami isu-isu sosial. Dari situ tumbuh kesadaran bahwa dunia emang lagi nggak baik-baik aja. Maka wajar kalau muncul rasa peduli dan mereka mencoba nunjukin itu lewat berbagai macam cara. Even cuma lewat medsos ya. Ibaratnya sekarang jadi apatis tuh udah nggak cool lagi. Oke, jadi selamanya cekcok terus nih. Kalau kata Alex, perang antar generasi ini bisa diredam kalau antara yang tua sama yang muda sama-sama mengedepankan kompromi. Wow, seperti berumah tangga. Coba sama-sama terbuka untuk saling menerima kritik tanpa harus jadi baperan. Yang perlu diingat adalah nggak ada generasi yang sempurna. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Jadi daripada fokus ke sisi jeleknya, kan lebih enak kalau saling memahami sisi baiknya. Ya, gimana? Makin siap ngadepin om tante pas lebaran besok? Tapi ngomong-ngomong kalau emang udah tradisi apa pas tua nanti aku hobinya nyinyirin anak muda ya. Kalau kamu gimana? Coba share di kolom komentar ya apa pendapat generasi tua yang menurut kamu nyelekit tapi ada benernya juga. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya. Kita ketemu lagi di Newsroom 63B edisi berikutnya. Sampai ketemu!